Untuk yang di daerah, jadi aku pernah punya menti waktu itu. Dia dari daerah yang aku nggak bisa sebutin di mana gitu. Kemudian dia nyampein ke aku. Jadi dia aktif banget waktu itu. Aku punya kelas juga dan beberapa teman-teman aku juga punya kelas. Dan dia mengikuti semua kelas itu. Oke. Dan itu menarik banget dan aku merasa bahwa kenapa? Soal kan topik yang diberikan juga sama sebenarnya. Tapi dia merasa punya semangat yang wah, gue harus uh, terus belajar gitu karena ini kesempatan gitu. Karena the key is opportunity. Apa aja yang mereka harus persiapkan? Mungkin dari segi toolsnya, kayak misalnya mereka harus beli mic atau beli apa gitu ya. Terus habis dari segi misalnya menyiapkan tadi kurikulumnya, terus habis itu menyiapkan hal-hal dasar lah untuk mereka kayak kayak menyasar market gitu-gitu gitu. Ada nggak sih yang bisa disampaikan buat Workipedian yang mungkin pengen jadi kayak Mega juga? Aku juga mau bilang terkait opportunity ya, karena sebenarnya opportunity itu ada ketika kita siap. Jadi kalau kita nggak siap, opportunity itu nggak akan datang gitu. Jadi opportunity ada ketika kita siap. Nah terus berkaitan dengan karir tutor bahasa Inggris ini sendiri, Mike, saya sempat beberapa kali juga banyak yang bilang gitu ya bahwa kayaknya kalau jadi guru bahasa Inggris kalau di kota-kota besar nih katanya udah kecil gitu peluangnya, karena kayak anak-anak sekarang itu udah jago-jago kan bahasa Inggrisnya kan, nggak kayak dulu. Kalau dulu kan kayaknya susah gitu untuk kayak orang-orang di tingkatan tertentu atau misalnya udah dewasa pun masih agak sulit bahasa Inggrisnya. Tapi justru katanya yang orang-orang yang di luar kota-kota besar nih itu justru yang masih gede gitu minatnya gitu sama bahasa Inggris tuh. Mega ngeliat kayak gitu nggak sih, atau menurut Mega sebenarnya nggak juga di lapangan nggak begitu gitu? Sebenarnya itu gimana kita sih. Karena faktanya di lapangan juga even ibu kota pun student-student aku masih ada gitu. Jadi masih banyak gitu yang interest dengan itu. Karena bagaimana kita membranding marketing kita. Seperti yang aku lakuin adalah aku tidak hanya memberikan bahasa Inggris tutor aja gitu, English tutor aja, tapi aku juga membawa soft skills materials juga di situ. Jadi sehingga itu jalannya bersamaan ya. Karena kan sekarang kebutuhan kerja gitu kan untuk interview sekarang harus sudah membutuhkan bahasa Inggris juga. Rata-rata multinational company itu sudah membutuhkan itu gitu. Kemudian untuk FGD mereka, interview, presentasi, semua membutuhkan bahasa Inggris. Yang aku coba adalah gimana aku juga bisa membantu mereka untuk bisa melakukan itu semua. FGD gitu, karena kan I'm also, as you said, first Excel future leaders gitu kan. Jadi setidaknya aku sudah tahu bagaimana proyeksi ketika melakukan FGD, karena kan menjadi seorang Excel future leaders itu juga melalui selections. Jadi aku sudah pernah melalui itu, so that's what I'm sharing gitu throughout the class gitu. Sehingga itu bisa jadi poin plus. Jadi untuk menjadi seorang English tutor tuh kita harus bisa, itu bagian daripada marketing juga sih Mei. Karena kan yang kita lakukan adalah coba untuk menjual ilmu kita gitu kan. Jadi dalam proses menjual itu kita juga harus menggunakan strategi marketing. Mungkin Mei lebih paham gitu kan. Gitu. Jadi intinya adalah additional value ya. Jadi mungkin kalau bisa dibilang kalau English basic mungkin juga udah banyak yang belajar, udah banyak yang bisa. Tapi kalau kayak additional value, kayak penggunaan spesifiknya gitu buat kerja, kayak buat tadi interview atau FGD, mungkin itu yang juga bisa ditawarkan gitu ya. Jadi pinter-pinternya kita nyari unique selling point-nya, additional value, sehingga juga masih masih bisa relevan gitu ya sama kebutuhan pasar juga. Untuk yang di daerah, jadi aku pernah punya menti waktu itu. Dia dari daerah yang aku nggak bisa sebutin di mana gitu. Kemudian dia nyampein ke aku. Jadi dia aktif banget waktu itu. Aku punya kelas juga dan beberapa teman-teman aku juga punya kelas. Dan dia mengikuti semua kelas itu. Dan itu menarik banget dan aku merasa bahwa kenapa? Soal kan topik yang diberikan juga sama sebenarnya.
tapi dia merasa punya semangat yang wah gue harus terus belajar gitu karena ini kesempatan gitu, karena the key is opportunity. Dia tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk belajar langsung seperti ini karena di daerah dia tidak ada gitu kan, Mei. Jadi ketika ada kesempatan untuk melakukan online live interview, bisa langsung nanya seperti ini, dia bisa langsung belajar, itu dia nggak mau melewatkan itu. Jadi itu juga yang menjadi aku melihat sudut pandang baru gitu loh, bahwa wah masih banyak yang membutuhkan gitu. Kalau misalnya ngomongin soal apakah ini menghasilkan, apa yang bisa mungkin Mega spill gitu, apakah ini menghasilkan pekerjaan ini, apakah lumayan menguntungkan? Ketika pandemi seperti ini, aku bisa bilang menguntungkan sekali sih. Jadi bisa menjadi salah satu pilihan side job ya kalau aku bilang ya, karena ini side job yang sangat menyenangkan sih kalau menurut aku. Jadi ketika ditanya menguntungkan, iyalah menguntungkan banget gitu loh, karena selain kita suka, emang udah hobi juga gitu, berdampak lagi, kemudian ada juga membantu financial juga gitu. Jadi kalau dibilang menguntungkan, tentu menguntungkan. Bisa jadi pekerjaan utama penghasilannya? Tentu bisa jadi. Bisa. Dan itu oke ya berarti ya? Oke dong. Oke banget gitu. Oke banget. Next, kayak Mega melihat kayak 5-10 tahun ke depan tuh, Mega gimana? Apakah akan tetap ini menjadi salah satu hal yang jadi pekerjaan yang lumayan prioritas gitu, atau gimana? Apa yang terbesit kalau misalnya ditanya Mega 5-10 tahun lagi tuh kira-kira karirnya mau kemana gitu? Oke. Kalau ditanya 5-10 tahun lagi, aku akan jawab semua akan kembali lagi kepada yang di atas gitu. Tapi kita harus berencana tetap. Kita harus tetap punya mission kita apa. Seperti yang aku selalu bilang tadi, life mission aku adalah berdampak langsung sama orang lain. Jadi either kemudian nanti aku memilih aku melanjutkan karir aku di dalam my background aku hukum gitu, aku harus tetap mengajar gitu. Apapun itu, karena itu adalah panggilan. Aku sangat suka mengajar, aku suka membantu orang lain dengan cara mengajar itu. Jadi ketika nanti pilihan aku menjadi hakim atau pengacara, aku akan tetap mengajar. Gitu. Jadi pokoknya dua hal ini harus terus-terusan beriringan gitu ya? Yes, benar banget. Nah, ini terakhir nih, kalau misalnya buat Workipedian yang misalnya mereka bilang, oke Mega, gue pengen nih jadi kayak lu gitu, misalnya gue pengen jadi tutor bahasa Inggris online. Apa aja yang mereka harus persiapkan? Mungkin dari segi toolsnya, kayak misalnya mereka harus beli mic atau beli apa gitu ya, terus habis dari segi misalnya menyiapkan tadi kurikulumnya, terus habis itu menyiapkan hal-hal dasar lah untuk mereka kayak menyasar market gitu. Ada nggak sih yang bisa disampaikan buat Workipedian yang mungkin pengen jadi kayak Mega juga? Buat Workipedian yang mau coba untuk memulai karir menjadi seorang tutor, English tutor tapi online gitu. Menurut aku ini adalah suatu pekerjaan yang sangat menyenangkan ya, dan buat kalian untuk memulai ini aku rasa nggak perlu terlalu ribet, karena aku mulainya juga dasar ya, dari mulai membuat poster biasa menggunakan aplikasi yang bisa kamu dapatkan secara free bahkan. Kemudian dengan cara menyasar market, pertama tentuin dulu marketnya itu apa, kemudian strategi marketing apa yang mau kamu pilih gitu. Untuk hal-hal seperti misalnya mic gitu kan, terus begitu. Yang pasti paling penting kita harus punya ini sih, handphone aja kita udah bisa sih sebenarnya. Dari handphone kita menggunakan aplikasi meeting conference yang apapun juga bisa sebenarnya. Sesimpel itu aja dulu gitu. Kemudian untuk tingkat lanjutnya mungkin you can use laptop gitu. Kalau mau lebih profesional lagi, you may use microphone, but I personally don't use it gitu. Aku lebih menggunakan mikrofon untuk nyanyi. Dan Mega ini juga salah seorang penyanyi, guys. Cek YouTube channel Mega Hutagalung, guys. Cek YouTube channelnya ya. Follow IG-nya juga. Follow IG-nya juga, guys. Mega Hutagalung _ ya. Yes. Oke. Jadi sesimpel itu sih, Mei. Jadi sebenarnya semua hal tuh kalau dibikin ribet kembali sama kitanya sendiri sih gitu. Ya, kalau memang kita niat, pokoknya kalau niat pasti jadi gitu. Kalau misalnya nggak niat, ya nggak akan jalan gitu. Waktu itu aku lagi niat banget gitu, karena aku merasa bahwa
dari diri aku merasa bahwa wah nggak bisa nih kita cuma nunggu kepastian dari COVID-19 ini yang tidak tahu kapan selesai, vaksin juga nggak tahu gitu. Jadi oke, coba untuk cari jalan baru gitu, gimana supaya tetap bisa produktif during this time. Sesimpel juga seperti aku mau dengan salah satu social movement kita ya Mei, menjadi social media manager gitu di situ, kemudian ambil kesempatan untuk jadi English tutor. Sesimpel aku menggunakan laptop dan create modul sendiri. Dari situ aja. Kemudian kalau memang mau step up to another level bisa menggunakan mikrofon atau pakai kamera webcam gitu. It can be one of your, itu pilihan sendiri sih sebenarnya, pilihan. Tapi yang pasti tidak sulit sih Mei, tidak sulit. Yang penting niatnya dulu sih. Gitu. Aku juga mau bilang terkait opportunity ya, karena sebenarnya opportunity itu ada ketika kita siap. Jadi kalau kita nggak siap, opportunity itu nggak akan datang gitu. Jadi opportunity ada ketika kita siap. Oke. Jadi memang kita harus terus-terusan ngembangin diri kita, tidak peduli apakah ini COVID atau tidak COVID, harus terus-terusan harus terus-terusan produktif gitu ya. Karena tadi kita juga harus benar-benar agile, karena ya kita nggak akan pernah tahu kita punya banyak rencana gitu ya. Kayak tadi Mega rencananya banyak gitu misalnya, terus tiba-tiba kan ada COVID, harus kayak navigate arahnya ke yang lain dulu gitu. Bener. Tapi tetap masih ada di memang jangkauan life mission yang kamu gitu ya. Iya. Ibaratkan rel kereta ya Mei. Mentor aku selalu bilang ibaratkan rel kereta. Jadi kita tahu tujuannya tetap sama gitu loh. Stasiun tujuan kita tetap sama, yaitu misalnya ya di situ. Gitu. Tapi di setiap perjalanan kereta itu pasti ada pemberhentian. There are so many stops there. Let's say stops pemberhentian itu adalah opportunity. Gitu. Kita bisa berhenti, tapi tetap aja tujuan kita ke situ. Gitu. Sesimpel itu sih ilustrasinya gitu. Jadi let's say COVID ini kita sedang ada di dalam pemberhentian ini gitu loh. Jadi either kita tidak boleh fully stop gitu. Kita harus tetap bisa berhenti, walaupun kita berhenti di situ, tapi kita tetap cari kira-kira opportunity apa di situ yang bisa kita ambil gitu. Sip. Terima kasih Mega Huta Galung. Ingat guys untuk selalu follow Mega Huta Galung di YouTube channel, di Instagram. Kamu punya media sosial apa lagi? Instagram, YouTube, Twitter juga sama. Mega Huta Galung ya, di search di situ. Dari episode ini, dari percakapan ini, kita tadi juga udah banyak membahas gimana caranya buat Workipedian yang pengen jadi online tutor, Workipedian yang mungkin sekarang lagi stuck, lagi bingung, misalnya mau ngapain nih karena ada COVID seperti ini gitu. Dan dari sini kita juga bisa belajar bahwa jangan stuck aja di satu keadaan, harus benar-benar kreatif, harus benar-benar memulai inisiasi ya dari diri sendiri, karena bisa aja kita setelah itu menciptakan opportunity karir yang baru. Dan mungkin walaupun online tadi dibilang sama Mega juga banyak kendalanya juga gitu dari segi jaringan dan segala macamnya, tapi di lain pihak juga karena online ini kita juga bisa nge-reach orang-orang yang mungkin kita nggak bisa reach ketika offline gitu ya. Tadi banyak juga studentsnya yang even beda waktu gitu ya, beda jam gitu. Dan itu semua adalah seni dari punya kelas online gitu ya, kayak gitu. Sip, terima kasih Workipedian sudah menyimak percakapan saya dengan Mega Huta Galung. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan podcast Workipedia, karena di sini kamu bisa menemukan karir impian kamu. Sampai jumpa.